Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di praktikum analisis regresi. Pada kali ini kita akan membahas analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana. Dalam analisis regresi akan dikembangkan sebuah estimation equation atau persamaan regresi, yaitu formula matematika yang mencari nilai variabel tak bebas atau dependen dari nilai variabel bebas atau independen yang diketahui. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Di sebuah regresi sederhana atau simple regression, jika hanya ada satu variabel independen. Berikut ini adalah persamaan regresi sederhana. Nah, di mana kalau Y topi itu adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel independen. Pada analisis regresi sederhana, dapat kita ketahui bahwa terdapat syarat persamaan regresi. Yang pertama ada persyaratan normalitas, yang kedua persyaratan kelayakan model regresi atau model fit, yang ketiga model fit tiap data. Selanjutnya kita cari tahu yuk apa pengertian dari ketiga persamaan regresi ini. Persyaratan normalitas, yaitu jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak di sekitar garis lurus. Yang kedua, persyaratan kelayakan model regresi atau model fit. Jika model layak untuk dipakai untuk prediksi fit, maka data akan berpencar di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Yang ketiga, persyaratan model fit tiap data. Jika model regresi memenuhi syarat, maka sebaran data akan berada di bawah garis lurus ke arah kanan atas. Biar kita lebih paham, yuk kita simak contoh soal berikut ini. PT Cemerlang dalam beberapa bulan gencar mempromosikan sejumlah peralatan elektronik dengan membuka outlet-outlet di berbagai daerah. Berikut ini adalah data mengenai penjualan dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 daerah di Indonesia. Dalam hal ini, sales merupakan variabel tak bebas dan biaya promosi dijadikan variabel bebasnya. Nah, inilah datanya di sebelah. Selanjutnya, akan dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan di antara variabel penjualan dengan biaya promosi. Dapat kita lihat, hasilnya pada model summary, angka R-square adalah 0,839 atau penguadratan dari koefisien korelasi 0,839. R-square bisa disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini 83% sales perusahaan bisa dijelaskan oleh variabel biaya promosi, sedangkan sisanya 16,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, standard error of estimation adalah 17,13 atau 17.130, yang dimana adalah variabel dependen atau dalam hal ini adalah sales. Dari uji ANOVA atau F-test didapat F hitung adalah 67,673 dengan tingkat signifikansi adalah 0. Karena probabilitas 0 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi sales. Berikut ini ialah persamaan regresi di mana Y sama dengan 111,523 ditambah 3,891 X, di mana Y adalah sales dan X adalah biaya promosi. Dapat kita ketahui bahwa konstanta sebesar 111,523 menyatakan bahwa jika tidak ada biaya promosi, maka sales adalah 11.523, namun ini hanya berlaku jika di dalam selang nilai variabel independen atau X dan angka X sama dengan 0. Jika tidak ada nilai 0 dalam selang data yang kita gunakan, maka interpretasi konstanta menjadi sales yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen di dalam model biaya promosi. Sedangkan koefisien regresi sebesar 3,891 menyatakan bahwa setiap penambahan plus karena biaya Rp1, biaya promosi akan meningkatkan rataan sales sebesar 3.891.
Dapat kita lihat pada chart di atas, jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak di sekitar garis lurus. Terlihat bahwa sebaran data pada chart di atas bisa dikatakan tersebar di sekeliling garis lurus tersebut atau tidak terpancar jauh dari garis lurus, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi. Pada chart kedua menggambarkan hubungan antara nilai yang diprediksi dengan standardized delete residual dengan tampilan pada chart bagian kedua. Jika model regresi layak dipakai untuk diprediksi fit, maka data akan berpencar di sekitar angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau tren garis tertentu. Dari chart di atas terlihat sebaran data ada di sekitar titik 0, hanya data Pekalongan yang jauh dari luar titik 0, serta tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka bisa dikatakan model regresi memenuhi syarat untuk memprediksi sales. Pada chart ketiga menampakkan hubungan antara variabel sales dengan nilai prediksinya. Jika model memenuhi syarat, maka sebaran data akan berada mulai dari kiri bawah lurus ke arah kanan atas. Terlihat sebaran data di atas memang membentuk arah seperti yang disyaratkan, dengan perkecualian data Pekalongan. Karena itu, bisa kita katakan bahwa model regresi sudah layak digunakan. Sekian dari pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.